وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga ketemu lagi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Hukum uang muka atau persekot atau DP. Uang muka dikenal dengan istilah bai urbun. Urbun adalah seorang beli sesuatu dengan memberi uang muka dan dibuat perjanjian, yaitu jika jual belinya jadi dilanjutkan, maka tinggal bayar sisanya. Jika tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Ini biasa yang diistilahkan dengan uang muka. Sebenarnya ini sesuai kesepakatan ya, nggak selalu jadi milik penjual ya. Kadang ada penjual yang baik dikembalikan ya ada. Uang muka, persekot, DP atau panjer. Nah, cuma dalam konteks buku ini, dalam konteks yang kita pelajari itu DP yang diambil sama penjualnya. Dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, nah Rasulullah SAW an bai'il urbani. Nabi SAW melarang dari jual beli urbun. Penilaian hadisnya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhis Al-Habir mengatakan bahwa dalam rawinya ada perawi yang tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah namun dhaif. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Syakir dalam takhrij terhadap Musnad Imam Ahmad mengatakan hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Wasobih mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Perselisihan para ulama mengenai jual beli urbun ini, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa jual beli urbun ini haram karena di dalamnya terdapat gharar dan jahalah, kebodohan atau ketidakjelasan. Jual beli bisa terjadi ataupun tidak, dari sisi ini terlarang. Dalil yang digunakan yang hadis di atas tadi, tapi hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi ulama yang melarang berpatokan pada hadis di atas. Hadisnya dhaif, karena dhaif maka kalau ditinggalkan itu lebih baik. Mungkin ulama yang berpegang waktu menjadikan itu sebagai dasar mereka nggak paham atau tidak tahu kalau hadis itu dhaif. Sangat mungkin ini. Ya. Karena ulama fikih belum tentu ulama ahli hadis ini. Sehingga ya ketika ada ulama yang sudah tahu hadis itu dhaif maka ditinggalkan pendapat itu. Ya. Misal kayak contoh mengadani bayi gitu. Itu memang benar ada dalam kitab-kitab fikih itu ada. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga ulama yang paham tahu kalau itu hadisnya dhaif ditinggalkan. Artinya apa? Ulama yang merumuskan atau mengajarkan tentang ngadanin bayi, ya mungkin pada waktu beliau nulis kitabnya, ya beliau belum tahu kalau hadisnya dhaif. Jadi nggak salah mereka. Nah, pengikutnya atau orang yang mempelajari kitabnya harusnya kalau udah tahu itu dhaif ya ditinggalkan. Seperti itu loh kira-kira. Nah, cuman akhirnya kan wis ben dhaif ora apa-apa, sebenarnya aku melu imam ini atau ulama ini gitu. Atau di kitab ini, seolah-olah di kitab itu mesti benar gitu. Nah, jadi kitab ditulis iya, cuman dalam konteks pasti benernya ini kan kembali lagi kepada penelitian. Gitu. Ketika hadis yang dipakai itu adalah hadis yang dhaif ya, kita harus kemudian legowo untuk kemudian pada poin-poin tertentu kita nggak mengambil di situ. Ya, jadi jangan kemudian harus dari kok semua kitab ini mesti benar kabeh ya, enggak juga. Gitu. Tapi kalau kitabnya itu memang benar-benar disusun hadis-hadis sahih yang dimasukkan di situ hadis sahih saja ya, tentu kita mengikuti kitab itu utuh-utuhan ya bagus juga. Tapi kalau kemudian nyata-nyata ada hal-hal yang masuk di situ adalah hadis-hadis dhaif, tentu yang bagian-bagian dhaif itu kita tinggalkan nggak ada masalah. Gitu. Jadi beragama itu enak akhirnya santai gitu, nggak kemudian karena mengadani bayi kemudian harus berantem gitu.
karena hal-hal yang kemudian harusnya nggak sampai level itu. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli urban sah boleh. Ini adalah pendapat ulama Umar, Imam Ahmad. Mereka menganggap bahwa ketidakjelasan yang ada bukanlah nah, paling cilik itu. Udah, atasnya itu nol. Eh? Oh, itu ke bawah. Mereka menganggap bahwa ketidakjelasan yang ada bukanlah ketidakjelasan yang membuat cacatnya transaksi. Alasan lain, pembeli jika ia memberikan syarat khiyar untuk dirinya memutuskan tidak atau tidak selama sehari atau 2 hari itu boleh. Maka jual beli urban jika disyaratkan oleh penjual itu pun boleh. Cuman saran saya itu kan, kalau tetap mau pakai DP jangan banyak-banyak, maksimal 10% lah. DP 50% nggak jadi, kasihan pembelinya kehilangan banyak. Jika si pembeli misalnya mengembalikan barang setelah ia coba dulu dan ini dengan kesepakatan, bisa jadi barang tersebut jatuh. Apalagi jika pembeli lain tahu, maka si pembeli berinisiatif menutupi kekurangan tersebut dengan memberi sejumlah uang. Hal ini dibolehkan. Intinya, dengan uang muka terdapat maslahat bagi si penjual dan pembeli. Pembeli dapat manfaat jika ia masih punya kesempatan untuk menimbang-nimbang pembelian barang tersebut. Jika ia pakai uang muka, maka akad tersebut masih bisa ditimbang-timbang. Jika pembeli melunasi langsung, ia tidak bisa dibatalkan. Maka yang datang cuma penyesalan jika akhirnya nggak menyukai barang tersebut. Penjual pun mendapatkan keuntungan jika tidak terjadi kesepakatan uang muka jadi miliknya untuk menutupi kekurangan, juga untuk menahan pembeli agar tidak pergi begitu aja. Jadi kalau menurut kita barang itu penting, tapi kita juga mau mikir-mikir, ya kasih DP nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak sekali lagi. Ya, 10%, 5%, gitu. Atau sekedar lah. Apalagi kayak tanah itu, harganya ratusan juta. DP-nya aja sejuta atau 500.000. Jangan dijual di tempat orang lain ya Pak. Itu saya rasa cukup. Tapi kalau kita kasih setengah atau bahkan juga lunas, terus nggak jadi, kan hilang semuanya. Maka pendapat terkuat dalam masalah ini yaitu jual beli urban atau uang muka dibolehkan karena terdapat maslahat bagi penjual dan pembeli. Jadi tarjihnya atau pemilihan pendapat yang terkuat dalam kitab ini, kitab Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, itu dia memilih bahwasanya membolehkan. Ya, serta bukan termasuk jahalah dalam jual beli. Dan besarnya uang muka di sini tergantung kesepakatan antara dua belah pihak. Demikian kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram yang beliau susun. Syekh bin Baz, mufti kerajaan Saudi, mengatakan tidak mengapa memanfaatkan uang muka. Demikian pendapat yang tepat dari pendapat ulama yang ada jika telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal itu ketika jual beli tidak terjadi. Komisi Fatwa Saudi Arabia juga membolehkan jual beli urban. Mereka mengatakan bahwa ada amalan Umar bin Khattab dalam hal ini. Imam Ahmad juga mengatakan tidak mengapa. Ibnu Umar pun membolehkan. Saat Al-Musayyib juga berpendapat boleh. Ibnu Sirin mengatakan bahwa tidak mengapa jika pembeli tidak suka pada barang, lalu ia mengembalikannya dan ia memberikan ganti rugi. Adapun hadis yang melarang jual beli urban itu dhaif. Hadis tersebut didoifkan oleh Imam Ahmad dan lainnya sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Itu ulama itu simpel ya. Begitu tahu hadisnya dhaif, tinggalkan. Gitu. Itu yang namanya ahlu sunnah. Jadi benar-benar mengikuti sunnah. Dan sunnah yang mana? Dari hadis yang sahihah. Kalau itu dalil ayat, ya jelas sahih. Gitu kan. Tapi kalau ngomongkan hadis, memang hadis itu dicampur-campur sama penjahat-penjahat pada waktu itu. Ada orang yang kemudian punya kecenderungan sama penguasa kerajaan, ya dia bikin hadis-hadis yang terkait dengan pujian-pujian kepada penguasa. Ada orang yang senang makanan tertentu, dibikin hadis-hadis tentang makanan yang senang ini. Ya, maka ulama-ulama setelahnya meneliti begitu ketemu hadis itu tinggalin gitu. Ya, makanya karena ada problematika ini loh, hadis ini. Maka kita dapati dalam Islam itu ada beberapa pendapat dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu, khususnya masalah fikih gitu. Nah, pendapat ini kalau semua orang hari ini sepakat hadis dhaif itu ditinggalin, insya Allah perbedaan itu makin sempit, makin kecil, gesekan itu makin kecil. Tapi yang ada adalah sebagian orang-orang yang nggak paham, itu hadis dhaif ini dipertahankan.
Bahkan kalau kalian tahu orang-orang apa namanya yang suka keliling berdakwah itu pakai panci segala macam itu kemana-mana dia membawa kitab itu, kitab Fadhilul Amal, tapi isinya hadis-hadis palsu. Itu kan kalau ditinggalkan kan sebenarnya kan nggak apa-apa, gitu. Tapi karena udah dari sononya gitu. Kalau dakwah harus membawa ini gitu. Seolah-olah kalau nggak bawa ini nggak bisa berdakwah. Maka ya dibawa terus. Padahal harusnya kalau orang mau jujur, kalau memang isinya itu hadis-hadis palsu atau hadis doif itu ya gantilah kitabnya. Ya, atau hadisnya itu dikeluarkan. Ya, bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu terisi beberapa hadis doif. Itu sebagian penulis hari ini itu menyusun ulang kitab apa namanya tafsir Ibnu Katsir dengan membuang hadis-hadis doifnya gitu loh. Itu sehingga ya kalau kita beli kitab tafsir Ibnu Katsir yang terakhir-terakhir ini ya lebih lebih mantap gitu dalam bacanya ya. Itu contoh itu sehingga kita lebih berhati-hati. Wallahu taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.